Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi rally sebesar 4,07%. Dengan total market cap mencapai di 2,99 triliun US dollars, dan untuk hari ini Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,45% ya. Nah, tapi nggak apa, ini meningkat dalam kondisi ya BTC naik. Artinya walaupun odds lebih kecil peningkatannya tetapi sama-sama meningkat ya. Nah, untuk BTC sendiri good newsnya apa? Kemarin kan kita sedang menunggu nih apakah Bitcoin benar-benar bisa mantul nggak di 87.200, dan ternyata jawabannya bukan cuma bisa bertahan dan daily close di atas dari 87.200, tetapi momentumnya cukup kuat. Kemarin basically Bitcoin rally 3,86% dan reclaim juga 89.851 ya. Hari ini sedang retest 91.906. Ini basically Bitcoin sedang kembali ke atas dari BSB ya. Kemarin berhasil ke BSB bawah, sekarang lagi mencoba untuk BSB atas ya. Jadi ya semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua ya. Sekali lagi kita tebak-tebakan di market itu benar-benar nggak ada gunanya begitu ya. Mau ada yang kemarin kan bilang bearish ya. Nah sekarang nanti mungkin bentar lagi akan ada dukun bullish begitu. Bitcoin akan ke harga 100.000 besok gitu ya, atau selanjutnya ya. Jadi lagi-lagi semoga buat elu yang sudah nonton DCWT dalam beberapa minggu ke belakang ini bisa benar-benar sadar bahwa tugas kita tuh bukan nebak market mau kemana. Karena kalau mau nebak, siapa yang bisa nebak kayak begini? Gue sih udah jelas nggak bisa ya. Tapi some people will insist they know market mau kemana. Dan apa yang terjadi? Salah lagi begitu. So sekali lagi apa? Ayo diulang ya. Tugas kita bukan nebak-nebak. Tugas kita ngapain? Bereaksi terhadap market ya. Dan gue ingetin juga buat elu yang sudah akumulasi nih. Soalnya kadang-kadang masih ada yang suka nanya nih ya. Bang, kan gue udah akumulasi pas turun nih sekali. Pas naik ke sini gue akumulasi lagi nih bang. Peluru gue habis. Jangan seperti itu ya. Tujuan kita DCA. Ya, kita mendapatkan average. Kalau lu beli di tempat yang sama terus, misalkan lagi naik turun di tempat yang sama nih. Nah, itu peluru lu jadi ya sekali lagi habis. Jadi buat lo yang misalkan sudah akumulasi nih 1, 2, 3, 4, jangan diulang lagi begitu. Kecuali mungkin kasus khusus kalau lo cuma punya BTC aja, lo nggak punya portolan, jadi portonya cuma 100% BTC, bolehlah 2 kali begitu ya. Tapi kalau udah yang ketiga tuh menurut gue udah nggak efektif begitu, karena lo akan abisin semua pelurunya di tempat yang mirip-mirip begitu ya. Nah itu menyebabkan DCA lo jadi lebih tidak efektif begitu ya. Oke, nah sekarang ngomongin soal resisten ya. Yang kali ini sedikit spesial ya. Yang ini spesial kenapa? Karena ada MA20. Nah buat lo yang sudah sering nonton DCWT ya, kita sudah sering bahas di daily yang menjadi main indicator untuk menunjukkan skenario utama di daily adalah MA20 dan 50 ya. MA20 sekarang mulai menjadi resisten bagi Bitcoin, at least di masa sekarang ya. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah Bitcoin bisa reclaim atau tidak begitu. Dan ini sepaket ya 20 dan 50 ini ya. Dia reclaim 20, oke, that's good ya, seperti di sini, tetapi belum beres PR-nya karena kalau cuma reclaim 20 itu sering kali terjadi seperti ini nih ya. Reclaim 20 udah gitu dihajar sama yang 50. Ini mungkin kalau analogi boxingnya tuh lu berhasil nge-slip jab tapi lu di straight pang mukanya sama yang 50. Ya, jadi harus dua-duanya nih, harus bisa lu reclaim 20 dan 50 begitu ya. Oke, itu mungkin kurang lebih PR besar dari Bitcoin ya, menaklukkan MA20 dan 50 kalau untuk di daily ya. Kalau untuk di weekly udah jelas ya. Untuk di weekly yang jelas adalah bukan MA tapi ya technically MA sih. Tapi ini kita sebut sebagai bull support band ya. Nah, bull support band ini terdiri dari 2 moving average. Yang pertama simple moving average atau SMA 20 dan EMA exponential moving average 21 gitu. Cuma itu aja ya. Ya makanya ini dulu kadang-kadang dibikin ada yang pernah ngejoke TCI ini ya indikatornya semuanya dasar banget ya, bener-bener nggak ada keren-kerennya katanya. Oh iya bener, boleh nggak ada keren-kerennya. Yang keren gimana? Udah profit belum? Nah, kalau denger dari beberapa kasus orang sih nggak ini ya, belum profit gitu. Jadi ingat, tujuan kita di market bukan buat terlihat keren, bukan untuk terlihat pintar ya. Tujuan kita di market untuk apa?
profit begitu ya. Nah dengan cara sederhana ini yang dibilang sederhana nggak pakai otak gitu ya. Nah udah pada profit belum? Kalau gue sudah profit begitu ya. Nah jadi sekali lagi ya, jangan buat hal yang sebenarnya simple jadi ribet gitu ya. Karena gue udah pernah bilang dulu ya, tanda kita itu bisa cerdas atau enggak, tanda kita cerdas atau enggak adalah kita bisa menjelaskan hal yang kompleks jadi simple, bukan kebalikan. Hal yang simple jadi kompleks. Kalau hal simple jadi kompleks itu mungkin tugas dari pejabat mungkin ya. Bercanda ya. Kalau ada yang jadi pejabat jangan marah lah ya. Tapi ya belakangan ini kan di Indo memang sedang cukup menyebalkan ya. Ya tapi apapun itulah ya, balik lagi ke market. Jangan kita bikin diri kita ribet sendiri ya. Oke, next kita lihat dulu ke Ethereum. Untuk Ethereum dia juga berhasil untuk naik ya. Ya tapi kondisinya otomatis jauh lebih baik BTC ya secara posisi sekarang begitu ya. Dia nggak lanjut lagi membuat lower low di sini. Untuk Ethereum dia lanjut membuat lower low ya. Nah ini sekali lagi adalah gambaran jelas dari kenapa BTCD itu sangat penting dan kenapa kita harus mengikuti liquidity-nya di mana gitu loh. Dan ini gue harap ya buat lo yang kemarin mungkin masih ngerasa enggak. Ini nggak ngaruh nih apa nih ya. Oh balance sheet nggak ngaruh ya. Alts akan berjaya. Walaupun menurut gue udah makin dikit lah orang seperti itu, tapi masih ada ya. Sekali lagi ya ini pembuktiannya begitu. Berbagai macam alts itu akan terus masih menderita di mana masa-masa QT begitu masih cenderung membuat lower low gitu ya. Kalau sampai ada yang tidak, lu cherry pick karena rata-rata in general melemah against BTC karena datanya ya udah jelas BTC-nya meningkat begitu ya. Oke. Jadi ya masih sama ya, kita update balance sheet yang masih terus turun, berarti masih QT. So assumption kita ya udah ya BTC akan cenderung masih berkuasa. Nah tapi harapan kita begini, kalau sampai ini lanjut lagi naik membuat higher high, harapannya adalah dalam kondisi BTC pump rally begitu. Jadi kalau sampai alts kalah pun secara performa cuma kalah plus, bukan kalah minus gitu loh. Nah kalau udah kalah minus itu yang bikin orang semua murka gitu. Misalkan BTC ngedam 5% begitu ya. BTCD-nya meningkat. Udah itu alts double digit minus 10, minus 12 dan seterusnya. Begitu. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau sampai ini lanjut meningkat ke atas, ya harapan gua adalah dalam kondisi Bitcoin ngepump. Begitu. Karena kalau Bitcoin ngepump ya paling gini deh. Amin, BTC misalkan ngepump 10%. Ini contoh aja ya, contoh 10%. Nah, BTC-nya meningkat ya mungkin ETH-nya naik 6 gitu. Cardano-nya naik mungkin 8 begitu. Jadi sedikit di bawah dari BTC. Gitu. Itu harapan terbaiknya kalau sampai ini lanjut naik gitu ya. Karena masih belum ada tanda-tanda QE. Nggak usah ngomong QE deh ya. Belum ada tanda-tanda QT-nya berhenti. Begitu. Karena sebenarnya kalau kita mau ngomong altcoin season itu bisa saja terjadi tanpa QE, bisa-bisa aja ya. Yang penting nggak QT aja. Ya kalau udah QT itu udah secara data nggak pernah sekalipun bisa kita masuk altcoin season. Ujung-ujungnya cuma fake out aja nih kayak di sini ya, mini altcoin season ya. Mana lagi mini altcoin season di sini. Nah, di cycle ini jauh lebih banyak fake outnya nih ya. Mini altcoin season 1, 2, 3, lalu 4 di sini ya. Udah 4 kali begitu. 5 bahkan di sini ya. Nah, jadi ya jangan sampai mau kena fake out gitu. Bahkan kalau fake out ini kan yang ekstrim nih. Orang udah banyak kok yang kena juga di sini nih. Turun altcoin season ya. Ya para dukun dengan asik jualan nih di April nih. Wah altcoin season, gak percaya gue tolol katanya ya. Waduh yang sekarang altcoin season dia pilih malah minus 80. Ya jadi lagi-lagi ya. Jangan sampai mau kemakan dengan inilah narasi lagi altcoin season sebelum datanya menunjukkan ya kita bisa altcoin season. Minimal QT-nya berhenti dulu ya. QT berhenti dan tentunya nggak cuma sekedar balance sheet-nya nge-plateau aja ya, tapi kita butuh juga speech yang verbal dari the Feds gitu kan. Ada FOMC meeting minutes, ada juga nanti speech dari Jerome Powell. Nah hasil dari itu harus menunjukkan the Feds yang lebih dovish, jangan yang hawkish gitu. Nah kalau itu terjadi ada possibility altcoin season begitu ya. Jadi
sekali lagi altcoin season datang bukan dengan orasi, bukan dengan semangat. Kita semangat akan altcoin season. Enggak ada yang peduli, market nggak peduli ya. Yang dibutuhkan adalah macroeconomics yang mendukung. Dan sampai sekarang masih belum. Ya sudah. Ya. Oke. News. Untuk news ini datang dari US di mana ya Crypto Summit ya. Crypto Summit akan sebentar lagi ya semakin mendekat lah begitu ya. Nah, jadi ya bagus semua, tadi bagus semua ya. Tapi hati-hati juga, kita masih ada resiko buying the rumor and selling the news ya karena sudah semakin mendekat nih. Kapan sih Bang tepatnya? Ya tanggal 7 sebenarnya. Tapi tanggal 7 itu besoknya nggak siang gitu atau ke malam, tapi subuh ya. Jadi ini kan dimulai di tanggal 7 Maret. Tapi 6:30 PM sampai 10:30 PM UTC. Ya ini nggak tahu kenapa di sini di ininya UTC. Nah kalau di UTC ya sesuai dengan data yang kita dapat di sini, ya ini ada konverternya nih ya. UTC itu sama dengan GMT ya. Jadi UTC itu Universal Time Coordinated. Nah itu basically sama seperti Greenwich Mean Time. Nggak tahu kenapa diganti ya. Gue dulu taunya GMT, tapi katanya sekarang juga bisa disebut sebagai UTC atau TUC or something lah. Ya nggak tahu kenapa bikin ribet lah. Nah, 6:30 PM itu berarti dimulai di jam 1.30 subuh ya di tanggal 8 Maret. So, ya berarti kalau sampai mau ada pergerakan ekstra ya nanti di 8 Maret subuh-subuh 1.30 begitu ya. Ini 6:30 ya 6.30 sampai 10. Ini ngapain aja lama banget ya. Ya nggak tahu lah dia mau ngapain aja, tapi ya intinya sampai ke jam sekian ya, tuh sampai jam 5.30 ya, berapa jam tuh ya, 4 jam basically ya. Nah jadi itu ya, dan itu terjadi nanti di Maret tanggal 8 subuh-subuh ya. Ya mungkin ini bisa nemenin ini ya buat lu yang nanti mau buka jam berapa sih? Jam 5 ya, bener kan ya? Nah jam 5 lu bisa lihat tuh mungkin apa yang bakal terjadi, siapa tahu ada pengumuman tertentu. We'll see ya, tapi intinya apa? Ada resiko buying the rumor and selling the news karena sekarang dalam ya beberapa hari ke belakang market rally begitu ya. Nah, apakah nanti bisa drop saat sudah terjadi eventnya begitu ya? Ya kalau gue pribadi sih tetap nggak akan mau tebak-tebakan ya, walaupun dulu ada yang pernah ngomong gimana sih? Jelasin dong apa yang bakal terjadi. Oh ya tidak tahu, saya bukan dukun. Saya nggak tahu apakah hasilnya nanti akan bagus atau enggak dan apakah bisa terjadi buying the rumor. Apakah akan terjadi buying the rumor and selling the news nggak? Ya, jadi kalau gua sih mengingatkan resikonya aja di jam berapa, begitu ya. Nah, udah sih itu aja paling ya. Gue ingetin kita akan ada extra volatility lagi nanti subuh di jam di subuh 8 Maret, begitu ya. Oke. Untuk economic calendar hari ini dari US kita ada apa nih? Selalu ada sih ya, sampai hari Jumat ada nih. Cuman apanya gue lupa. Untuk hari ini akan ada initial jobless claim aja ya, udah initial jobless claim aja. Besok di hari Jumatnya itu kita akan ada. Nah, yang paling penting ini nih, akan ada si Jerome ya, tapi ya nantilah itu besok kita bahasnya. Untuk hari ini kita fokus di jam 8:30 akan ada initial jobless claim. Jadi bagi lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam segini, pertimbangkan untuk tutup posisi ya. Oke. Itu kurang lebih untuk reminder kita. Selanjutnya kita masuk ke buy limit, tapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya.
Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini setup future sih sebenarnya nggak ada ya, karena kemarin kan ini reclaim technically speaking ya. Jadi retest pertama langsung rally. So ya kita tunggu besok. Kalau besok daily close dari Bitcoin masih di bawah dari EMA 20 atau struktur 91.900 ya ada setup ya. Tapi kalau ternyata reclaim lagi ya berarti kembali tidak ada setup ya. Untuk posisi spot ada di angka 89.851, 87.216 dan 84.000 lebih 89 USD ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini kondisinya itu dia berhasil reclaim, reclaim 2 ya. Nah, buat lo yang tutup sesuai dengan reminder kemarin ya. Kemarin itu kan mulai data penting di jam 8.15 ya. Buat lo yang tutup di jam 8.15 berarti ntar kita coba cari 15 menit ya. Nah, 8.15 lo berarti tutup posisi di sini nih. Oke, lo tutup posisi di sini. Kondisinya itu lo berarti minus berapa nih? Lo kondisinya itu lumayan juga, minus 3,54% ya. Ya lagi-lagi tidak ada trading plan yang tidak ada cut loss begitu, pasti ada ya. Kalau ada yang mengklaim bahwa trading plan-nya win rate 100% ya hati-hati, itu kemungkinan besar scam ya. Oke. Jadi untuk sekarang belum ada setup lagi futures karena dia reclaim, belum ada retest lagi. Hari ini sudah terjadi retest ya, kita lihat besok lah ya. Kalau besok di close masih di bawah dari 2294, mirip-mirip kayak BTC, ada potensi posisi short ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di angka 2223, 2177 dan 2123 ya. Itu kurang lebih untuk setup di Ethereum. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama kita ini ya, gue ingin ingatkan lagi untuk para newbies ya. Mungkin sedikit juga jadi kayak merangkum yang tadi ya. Benar, kita secara TA doing good dalam beberapa hari terakhir ya. Dan kita punya potensi yang cukup besar untuk bisa kembali weekly close di atas dari BSB. Nah, tetapi jangan lupa ini ada mungkin salah satu penyebabnya bisa juga karena hype dari Crypto Summit yang akan terjadi nanti akan terjadi di tanggal 7 Maret. Mungkin di kitanya kerasanya tanggal 8 subuh lah begitu ya. Nah, jadi ada possibility buying the rumor and selling the news. Karena ciri-ciri awalnya di mana terjadi rally dulu sebelum ada event pentingnya mulai ada nih ya. Tapi ya udah, sekali lagi tugas kita bukanlah tebak-tebakan ya. Tugas kita hanya bereaksi saja terhadap market begitu ya. Jadi janganlah kita mencoba-coba untuk nanti tanggal 7 akan ngedam nih, udah pasti nggak mungkin enggak. Atau kebalikannya, enggak, lihat nih ya kali ini bakal ngepump. Jawabannya kita nggak tahu. Kita harus sadar bahwa kita banyak hal yang kita tidak akan tahu apa yang tepatnya akan terjadi di depan. Begitu ya. Semakin kita cepat sadar mengenai hal itu, semakin cepat juga kita jadi punya mindset yang tepat. Begitu ya. Jadi mindset kita itu nggak bisa namanya kita berharap dalam satu event tertentu bisa kayak gitu ya, nggak bisa seperti itu ya. So just be consistent ya, terus aja konsisten, lu terus akumulasi ya, dan pakai 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang ya. Gua tahu 3 aturan ini buat lu yang sudah lama di TCI udah biasa lah, udah masuk ke otak gitu ya. Tapi untuk para newbies ini aturan yang mungkin mereka baru sadar, iya juga ya, 3 permasalahan itu yang paling sering bikin gue boncos. Begitu. Dan memang 3 aturan itu gue buat nggak ngasal. 3 aturan itu memang aturan-aturan yang gue lihat berkali-kali membuat gue dan beberapa teman gue yang saat dulu otodidak belajar itu hancur lagi karena itu. Nggak jauh-jauh dari situ.
Ya, kalau nggak pakai uang panas ya over leverage. Kalau nggak over leverage ya berpikirnya pendek. Gua pengen sehari 30% ya. Dengan target seperti itu lu udah profit gede, udah profit setahari bisa 15%, lu nggak puas. Lu over trading hancur lagi. Jadi nggak akan jauh dari 3 aturan itu yang menyebabkan lu boncos lagi, boncos lagi. Nah, jadi untuk para newbies, please, ini bukan cuma sekedar jargon yang kita ulang berkali-kali, tapi ini adalah aturan yang menurut gua kalau lu bener-bener ikuti, lu minimal porto akan berkembang. Begitu. Gua nggak mau bilang, bisa beli McLaren ya, 20 juta jadi 2M. Nggak, gua nggak mau bullshit seperti itu ya. Nggak mau lah gue bullshit seperti itu. Tapi yang gue rasakan setelah gue mengadopsi 3 aturan ini, walaupun dengan jatuh bangun sendiri dulu ya, porto gue berkembang dengan pesat. Begitu. Nah, tinggal kuncinya di kita, mau nggak konsisten melakukan itu. Ya. Oke. Kita tutup dengan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.